semuanya dapat menyaksikan dan dapat mendengarkan. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah usai. Ramadan telah selesai. Hari ini kita tidak perlu menyedihkan itu. Karena apa? Karena kata Nabi, hari ini yaumul farah. Hari ini hari kita bergembira. Hari ini hari kita bersenang-senang. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua budak yang dimiliki oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saat hari lebaran, dua orang ini bernyanyi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah ayahanda Abu Bakar ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah sang putri. Melihat dua orang ini menyanyi, melihat dua orang ini bermain-main seruling di kamar Nabi sallallahu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar marah. Amizmaru syayatin fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengarkan Abu Bakar menegur dua orang budak itu yang sedang bersenang-senang saat hari lebaran. Kata Nabi, mahlan ya Abu Bakar, pelan-pelan wahai Abu Bakar, santuy. Kenapa Rasulullah menegurnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi setiap kaum ada hari lebarannya, ada cara mereka merayakan lebarannya. Maka kita umat Islam pun sebenarnya di hari lebaran, di hari raya Idul Fitri, kita bisa bersenang-senang. Bahkan dalam agama kita bolehkan untuk kita memukul rebana. Mengapa? Karena kita ingin tunjukkan rasa senang di hari Idul Fitri. Ketika Nabi SAW menegur Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, setiap umat, setiap bangsa, setiap kaum memiliki hari rayanya, maka kita umat Islam pun memiliki hari raya. Hari raya jangan diisi dengan kesedihan. Harusnya hari ini kita bersenang-senang. Iya, Ramadan kemarin sudah usai. Iya, kemarin kita banyak qiyamul lail. Kita banyak membaca Al-Quran. Kita bisa lanjutkan di bulan Syawal. Makanya, ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengingatkan sahabatnya, ayahanda dari Ummul Mukminin Aisyah, untuk supaya membiarkan dua orang budak ini merayakan hari Idul Fitrinya dengan cara mereka nyanyi di rumahnya. Maka yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha melihat ada orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam bermain-main menari-nari di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar? Masya Allah, subhanallah. Kemudian Aisyah ingin melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Kemudian Aisyah melihat mereka bermain-main sampai usai, dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi lakukan demikian? Kata Nabi, "Lita'lamal yahud anna fi dinina samhah." Agar orang-orang Yahudi itu tahu bahwa di dalam agama kita ada toleransi. Ada pelanginya ya tadi ya. Bagaimana kita menerjemahkan Idul Fitri sebagai hari yang bahagia? Bagaimana Idul Fitri menjadi hari yang penuh dengan kegirangan, kegembiraan? Maka kita itu kumpul sama-sama di lapangan ini agar kita dapat menyaksikan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kita membesarkan Allah. Allah yang maha besar itulah yang mengatur seluruh syariat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat lisannya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita menerjemahkan bagaimana rasa gembira di Idul Fitri ini. Ikhwati fillah, alhamdulillah, rangkaian Ramadan tadi. Jika kita melihat ayat sebelumnya, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan Allah perkenalkan pada kita. Apa yang Allah kenalkan pada kita tentang Ramadan? Allah tidak mengenalkan duluan tentang bulan itu, bulan puasa. Tapi Allah kenalkan Ramadan kemarin untuk kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran? 30 hari kita sudah selesai membacanya. 30 hari 1 bulan kita selesai mentadabburinya. Bagaimana hari ini kita bisa mengamalkan isinya? Bukankah itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul? Maka 30 hari kita berkutat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran, bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran. Kita tidak hanya ingin bacaan, kita ingin bagaimana Quran menjadi karakter.
Kita ingin bagaimana Al-Quran menjadi akhlak kita sebagai umat muslim. Kita ingin anak-anak itu yang mereka hafalkan Al-Quran, bagaimana mereka bisa menjadi Al-Quran yang berjalan. Maka ketika Allah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Rasul, engkau memiliki budi pekerti yang agung. Dari mana Nabi bisa memiliki budi pekerti agung? Ternyata seluruh jawabannya ada di Quran. Ummul Mukminin Aisyah pernah mengatakan saat ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, bagaimana akhlak perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Para ayah, ibu-ibu, para bunda, lihat anak-anak hari ini. Hari ini tidak sedikit para ayah orang tua yang mengandungkan perihal anaknya. Perihal anaknya mungkin ada yang habis waktunya untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Apakah Quran yang kemarin kita baca, apakah Quran yang kemarin kita hatamkan tidak memberikan solusi atas perilaku yang terjadi hari ini? Tentu ada. Mungkin kita belum sadar tentang itu. Maka dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Sesudah nanti generasi para nabi, para sahabat, ada orang generasi-generasi yang mulai mengabaikan salatnya. Apakah itu anak-anak kita atau justru kita lah sebagai orang tua yang mulai mengabaikan salat? Maka kemarin latihan kita 1 bulan. Bagaimana kita yang tidak biasanya full 1 bulan salat qiyamul lail, salat tahajud, kita bisa tarawih 1 bulan. Makanya itu pelajaran. Nah, bagaimana ingin kita lestarikan? Bagaimana kita ingin lanjutkan semuanya itu? Maka ketika Allah mengingatkan khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, ada generasi sesudah generasi sahabat nanti orang-orang yang mengabaikan urusan salat. Bukan berarti tidak melaksanakan salat, tapi yang harusnya salat subuh pada waktunya, mungkin mereka bangun kesiangan. Mungkin yang harusnya mereka zuhur pada waktunya, tapi mereka kerjakan di ujung salat asar, dijamak pula bersama salat asar. Mungkin yang mereka harusnya mengerjakan salat maghrib pada waktunya, tapi mereka kerjakan pada waktu isya. Mungkin harusnya mereka salat isya pada waktunya, tapi mereka salat isya-nya bersamaan dengan subuhnya. Dan ini Allah ceritakan dalam Quran. Akan ada generasi-generasi ini. Yang oleh Allah di ujung ayat ini mengatakan, orang-orang semacam ini, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka pasti akan menemukan kesesatan. Mengapa? Apa kata Allah tentang orang-orang yang mengabaikan urusan salat? Ternyata ada satu hal yang mereka kerjakan. Wattaba'us syahawat. Mereka bisa dapat melakukan yang tadi itu. Mereka mengabaikan urusan salatnya itu karena mereka menuruti nafsu syahwatnya. Bukankah game itu mengikuti nafsu syahwat? Bukankah bermain game di setiap waktu mereka bisa main itu mengikuti nafsu syahwat? Maka di sini agar supaya kita waspadai, agar supaya kita dapat memberikan nasihat yang oleh Allah, kata Allah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Saat kita mengingatkan anak-anak, tak boleh galak-galak, tidak boleh dengan marah-marah. Tapi kata Allah, harus kita ingatkan mereka dengan kasih sayang. Tawasau bil marhamah. Maka disinilah PR kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda, untuk bagaimana caranya mengingatkan anak-anak supaya tidak habis waktunya mengikuti hawa nafsunya untuk bermain game misalnya, atau ada urusan-urusan lain yang kurang manfaatnya, tapi dengan cara yang sangat santun. Bukankah tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh saat melihat Abu Bakar mengatakan amizmarus syayatin di bait Rasulullah, seruling syaitan di kamarnya Rasulullah, di rumahnya Rasul. Apa kata Nabi? Pelan-pelan wahai Abu Bakar, pelan-pelan. Sesungguhnya setiap kaum ada idnya, ada hari rayanya. Mungkin begitulah mereka di kampung halamannya merayakan hari raya. Supaya kita apa? Supaya kita bisa buktikan pada orang-orang yang sebelum kita pernah dapatkan kitab suci. Tapi hari ini mereka dimurkai oleh Allah.
Supaya kita bisa buktikan pada orang-orang yang sebelum kita mendapatkan kitab suci. Kalau kita bisa mengamalkan kitab suci kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lillah." Ma'asyiral muslimin, Allah bertanya, belumkah waktunya untuk kalian orang-orang yang beriman, hati kalian bisa tenang, hati kalian bisa khusyuk mengingat Allah? Seberapa jam, berapa waktu, berapa detik kita bisa khusyuk bersama Allah saat membaca Quran? Coba dibandingkan dengan berapa jam kita bisa berlama-lama dengan gadget kita. Maka Allah hanya bertanya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bisa berapa menit kita duduk di masjid, beriktikaf di masjid, berzikir, Sholat hari ini, sholat id dibarengin sama pelangi ya, tapi condong warnanya hijau, kuning, sama biru. Nanti mami share dah pelanginya ya. Berapa lama saat kita mengingat Allah, berapa lama kita bisa khusyuk dibandingkan tadi dengan medsos kita. Nanti di share-nya nanti di YouTube aja ya. Kata Allah, wala yakunu kalladzina utul Kak Wan, kitaba. makasih Kak Wan. Jangan diulang lagi, jangan terulang lagi seperti orang-orang sebelum kalian yang diberikan kitab Kasih suci. sayang. Ada yang diberikan Taurat, ada yang diberikan Injil. Kata Allah, jangan terulang lagi seperti itu. Ada apa dengan mereka? Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima Mereka dapat kasih kitab suci, mereka THR-nya mendapatkan Kak rasul, mereka Wan. mendapatkan Terima utusan Allah kasih yang sangat banyak. sayang. Fatala alaihimul amad. Barakallahnya kembali ya. Lama panjang waktu mereka bersama para rasul. Rezekinya kembali Kak Lama dan Wan. panjang waktu mereka untuk membaca kitab suci. Yang jelas hari ini sholat idnya Mami Dona ditemani sama pelangi. Nanti Mami share di YouTube Wahai pelanginya para ya. ayah, wahai para ibunda, kaum muslimin, coba itu anak-anak kita. Masakan mereka harus dimarahin setiap harinya. Benar mereka harus ditegur, benar mereka harus dinasihati, tapi bukan dengan cara marah-marah. Anas bin Malik, kata beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu Kawan di alaihi sana wasallam. sholatnya sama kan? Membantu seluruh urusan Nabi selama 10 tahun. 10 tahun kata Anas. 10 tahun itu lama. Kalau kita hitung 2 periode, maka kata Dapat Anas, kue lebaran, aku tidak pernah alhamdulillah. mendengar Rasulullah memprotes aku Alhamdulillah. dengan kata-kata, mengapa Anda kerjakan ini? Atau mengapa Anda tidak lakukan ini, wahai Anas? 10 tahun tidak pernah terdengar oleh Anas, sekalipun di telinganya Rasulullah Share ke melakukan ini, ke komunitas dong Mama. Lihatlah Allah saat baik pada kita setiap Makasih ya hari. Kak Wan ya, barakallah ya. Kita bermaksiat, Allah berikan ampunan. Kita buat jahat, Allah ampunkan lagi. Kita lakukan dosa yang sangat banyak, Allah terima kita. Apakah kita belajar dari semua itu? Maka kata Allah, panjang, lama orang-orang Yahudi Nasrani itu dulu bersama kitab suci mereka. Bentar lagi tunggu sholatnya. Jangan Wah. kita bikin keras hati kita. Oh Malaysia jam 8 Jangan ya. kita membuat orang-orang melihat kok dia baca Quran tapi begitu perangainya. Kita tidak ingin kita orang-orang yang sebulan baca Quran tapi kok masih marah-marah terus di rumahnya. Rumah macam apa jika di dalamnya isinya kemarahan, marah dan macam-macam yang terjadi. Kita ingin Quran dapat membuat lembut hati. Singapura ya, sorry. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dekat sama Sri ya kan. maka kata Allah, faqasat qulubuhum. Banyak di antara mereka. Sri di rumahnya Mami sudah Kak Wan. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan banyak yang tahu tentang itu, tapi dia tetap melanggar. Sekarang Sri di Balikpapan. Ketemu Mami Dona. Para ayah, para ibu, kita harus berpikir bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak. Anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita besarkan, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita sekolahkan. Kita menghadapi mereka dengan tawaful bil marhamah. Bagaimana kita bisa menasihati mereka dengan penuh cinta, penuh kasih sayang? Bukankah
setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita mengulang Ar-Rahmanir Iya Rahim. di video. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Bagaimana kita implementasikan itu sesudah selesai 1 bulan kita mengkhatamkan Al-Quran. Selesai 1 bulan kita berkutat dengan Quran. Disinilah pentingnya. Ketika tadi Allah katakan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka di ujungnya kata Allah, walitukmilul iddata. Selesaikan rangkaian. Apa kabar sih ngapa? Walitukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allah yang maha besar masih memberi tempat untuk orang-orang yang bermaksiat. Allah yang maha besar masih memberi tempat pada orang-orang kafir untuk tinggal di bumi. Mengapa kita dengan darah daging kita sendiri kita galak pada mereka? Tak mampukah Quran membuat hati ini semakin lunak? Tak mampukah Al-Quran membuat hati ini semakin lembut? Wahai adik-adikku, para anak, ingat, bukan berarti saat orang tua kita menasihati kita dengan baik kita bisa menunjak, tidak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, sesudah kita menyembah Allah satu-satunya, Allah hanya ingatkan tidak boleh Allah disekutukan. Maka berikutnya Allah mengingatkan wabil walidaini ihsana. Kita sebagai anak harus tahu posisi orang tua kita itu ada di bawah Allah langsung. Mengapa? Karena Allah sebab wujud kita. Kemudian karena orang tua kita ada di bumi ini. Maka Allah punya pesan wabil walidaini ihsana. Allah tak katakan takutlah kalian pada orang tua. Tapi Allah katakan berbaktilah, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, celaka orang yang keluar tapi alhamdulillah loh ya ada pelangi ya. Nanti Mami share di YouTube pelanginya ya. Celaka yang orang tuanya masih hidup, tapi ketika dia selesai Ramadan, dia tidak diampunkan dosa-dosanya. Orang tua kita adalah pintu surga kita. Makanya berbuat ihsanlah kepada mereka. Ihsan bukan kala diperintah kita kerjakan. Itu belum disebut ihsan. Jika orang tua menyuruh, berarti itu perintah. Jika itu perintah, berarti wajib kita sebagai anak untuk melakukan itu. Tapi Allah tak gunakan kata itu. Allah gunakan kata ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka yang disebut ihsan adalah bagaimana kita senantiasa merasa diawasi Allah. Maka adik-adik, anak-anak muda, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah pada orang tua kita. Tak perlu kita mendengar mereka minta dari kita. Tak perlu kita menunggu mereka menyuruh kita. Kita bisa melihat mereka. Bukankah saat kita masih kecil, dengan melihat anaknya seperti ini, dia langsung tahu sebagai orang tua anak itu ingin apa. Kita mungkin tangisan kita terdengar begini, orang tua kita langsung paham, oh ini tangisan kehausan. Oh ini tangisan karena mungkin digigit semut. Dia tahu. Mengapa kita sebagai anak sudah besar, kita tidak pernah tahu melihat mimik muka ayah kita, ibu kita. Kita tak pernah tahu. Mungkin dia kekurangan apa yang mungkin dia belum makan. Mungkin dia sedang dalam kesedihan. Takkah kita bisa membaca raut wajah mereka? Allah hanya katakan wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah Anda. Kita sebagai anak-anak pada orang tua. Makanya perhatikan mereka. Dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi Allah berikan ada satu kata. Wa kana abuhuma salihah. Adalah dua anak yatim ini ayahnya ayah yang salih. Ternyata Quran mention, Quran mengingatkan apa? Tentang ayah yang saleh. Benar kita harus bakti pada kedua orang tua. Benar kita harus berbuat baik pada dua orang tua. Tapi di Al-Kahfi Allah hanya sebutkan ayah yang saleh. Ayah yang saleh itu seperti apa? Cerita Sa'id bin Musayyib. Beliau dilihat oleh murid-muridnya. Tuhan, ayah yang soleh. Anda kok rajin banget mengerjakan amalan-amalan sunnah. Terkhusus sholat-sholat sunnah.
Kata sang kiai, agar kesolehan aku sebagai ayah nurun ke anak-anakku. Agar kesolehan aku sebagai bapak kecipratan pada anak-anakku. Kemudian beliau membaca wa kana abuhuma shalihan. Dan adalah dua anak yatim yang di bawah rumahnya tersimpan harta, yang temboknya hampir roboh, diluruskan, ditegakkan kembali oleh Nabi Musa dan Khidir. Kata Allah, Moga-moga adalah pelanginya masuk ayah sana dari ya. kedua anak ini, ayah Nyampe yang di saleh. Singapura. Apa pelajarannya? Dua anak yatim. Disebut yatim karena ayahnya meninggal sebelum anaknya dibalik. Kemudian apa lagi? Datang dua nabi mulia ke rumah si yatim ini. Siapa yang bisa membayangkan rumah dua yatim ini didatangi oleh dua manusia mulia di muka bumi saat itu? Nabi Khidir dan Musa. Kemudian kata Allah, di bawahnya tersimpan harta. Sementara tembok rumahnya hampir roboh. Andai tembok itu roboh, tertanamlah harta itu, tidak ada yang tahu. Tapi sengaja Allah kirimkan dua manusia mulia, dua orang nabi ke rumah anak yatim tadi, meluruskan tembok itu kembali, agar supaya harta yang tersimpan di bawah rumah itu bisa di kemudian hari sesudah nanti anak ini balik dapat dimanfaatkan. Pertanyaannya, apa yang membuat dua nabi ini dikirim oleh Allah ke rumah itu? Padahal dua anak ini masih belum balik, disebut yatimlah dia. Apa? Ternyata tersebab kesolehan sang ayah. Wahai para ayah, jika kita ditakdirkan hari ini harus wafat meninggalkan dunia ini, yakinlah kesolehan kita membuat anak-anak kita akan dijamin oleh Allah. Berdasarkan cerita Allah barusan. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Adalah ayah dari dua yatim ini orang yang saleh. Benar, rumah tangga kita bersama pasangan kita. Tapi mengapa Allah ceritakan sang ayah? Ternyata benar pula Allah mengingatkan di surat yang lain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Dia yang mengatur rumah tangga itu. Tidak boleh dan tidak bisa kita menjadi laki-laki pengecut. Laki-laki yang mungkin takut sama istrinya. Tidak. Karena kita qawwam. Maka itulah mengapa tadi kata Allah, ayahnya orang yang saleh. Maka kalau demikian, apa yang harus kita lakukan di rumah kita dengan istri kita? Allah berfirman dalam Al-Ahzab, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Wahai para wanita, wahai istri-istri Nabi, hendaklah kalian ingat apa saja yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ayat-ayat Allah kah? Ataukah hikmah sunnah Nabi? Berarti kita sebagai suami punya PR untuk menjadi guru bagi istri-istri yang di rumah itu. Ini PR besar. Kalau ternyata kita malas membaca Quran, kemarin kita sudah buktikan kita mampu. Jika kita malas untuk qiyamul lail, kemarin kita sudah buktikan 1 bulan kita tarawih. Maka sebagai suami, kita harus memberikan teladan pada istri yang di rumah itu. Bagian istri mengingat apa yang sudah diajarkan sang suami. Ayat-ayat Allah, sunnah Nabi SAW, dan Allah tutup, Innallaha kana latifan khabira. Allah maha lembut, tak terbayang oleh kita. Jika para suami sejak awal pernikahannya setiap hari membacakan 1 ayat untuk istrinya di rumahnya, hari berikutnya membacakan hadis-hadis Nabi di rumahnya, dan hari ini usia pernikahan itu sudah 30 tahun. Kira-kira rumah itu semakin lembut atau semakin keras, atau semakin kasar, atau semakin membantu? Allah memilih kata Innallaha kana latifan khabira. Allah maha tahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, lihat Quran, dia memberikan solusi. Maka benar kita harus ingatkan anak-anak supaya tidak menuhankan hawa nafsunya, supaya mereka tidak mengikuti hawa nafsunya, menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi mulailah dari kita sebagai laki-laki, sebagai suami, untuk mulailah mengajarkan para istri itu.
Ini kurang lebih ceramahnya untuk para suami, coy. Dan kita harus menjadi laki-laki yang saleh, ayah-ayah yang saleh, berdasarkan Al-Kahfi tadi. Cerita Allah yang membuat Allah menjamin siapapun Anda, siapapun kita laki-laki yang saleh, anak-anak Anda akan ditanggung oleh Allah. Tak tersadarkan oleh kita, dua manusia mulia sengaja Allah kirimkan ke rumah si yatim tadi itu hanya untuk meluruskan tembok yang di bawahnya ada harta simpanan. Maka alhamdulillah, inilah sekelumit beberapa nasihat di Idul Fitri. Di hari kita sedang-sedang, iya, tapi jangan lupa ada yang harus kita jaga. Benar, tadi beberapa hal yang dibenarkan oleh Nabi untuk dilakukan di hari yang kita rayakan ini. Tapi jangan kita lupa, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Di mana anak-anak? Ternyata kata para ulama, ketika Allah mengatakan jagalah dirimu, anak-anak termasuk bagian dari diri kita. Jagalah keluargamu, berarti istri kita dan anak-anak termasuk di dalam keluarga kita. Berarti Allah pilih dua kali tentang anak. Agar kita jaga anak-anak itu. Mungkin dia sempat badung, mungkin dia sempat nakal, mungkin dia sempat jahat, mungkin dia sempat memelukai kita. Lihat cerita Nabi Yakub di awal Al-Baqarah. Dikumpulkan anak-anaknya, ditanyai, sesudah papa wafat, sesudah nanti papa meninggal, kalian mau sembah siapa? Itu yang ditanyakan. Dia tak tanya, apa yang kau akan lakukan sesudah papa meninggal? Mau kerja di mana? Mau nikah sama siapa? Bukan itu pertanyaannya, wahai para ayah. Tapi yang ditanya, kau akan sembah siapa kalau nanti Bapak wafat? Maka jaga diri kita dan anak kita. Jaga anak-anak dan istri kita. Kata Allah, mengapa harus kita jaga? Waquduhan nas wal hijar. Karena bahan bakar api neraka itu satu, manusia. Apakah jangan-jangan anak kita yang akan jadi bahan bakar api neraka? Wal'iyadzubillah. Maka yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita agungkan Allah. Serahkan semua urusan kita pada Allah. Kita buka kitab Allah. Kita baca ayat-ayat Allah. Kita amalkan isi Quran itu. Supaya apa? Supaya tadi kita bisa lama-lama mempelajarinya. Khusyuk hati kita. Lembut hati kita. Tenang hati kita. Akhirnya melahirkan generasi-generasi yang gak panikan. Akhirnya melahirkan generasi-generasi yang tidak baperan. Akhirnya melahirkan generasi-generasi yang taat pada Tuhan. Bukankah kota kita, kota beriman tadi kita sebutkan? Maka orang mukmin, apa panduan hidupnya? Kalau bukan Al-Quran. Maka tadi Allah tanya, belumkah waktunya tiba? Khusyuk hati kita bersama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk hati kita berlama-lama untuk duduk mengamalkan, membaca, memahami isi kitab suci ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Dan yang terakhir, buat para ibu, buat para wanita, Nabi pernah mengingatkan. Tadi pada salat kita membaca surat Al-A'la. Pada waktu salat tadi kita membaca Al-Ghasyiyah. Dalam kedua surat itu kita diingatkan tentang surga dan tentang neraka. Kata Nabi, waktu Isra Mi'raj dulu, beliau melihat kebanyakan isi neraka adalah para wanita. Bukan berarti tidak ada laki-lakinya, tapi kebanyakannya para wanita. Maka Rasulullah mengingatkan sahabat-sahabatnya saat itu. Rasulullah mengingatkan para wanita di zaman beliau. Apa nasihat Nabi? Istausu bin nisa'i khairan. Sering-seringlah memberikan nasihat buat para istri, wahai para suami. Mengapa? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau luruskan, dia patah. Tapi kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka sering-seringlah berwasiat untuk berbuat baik. Di antara cara berbuat baik yang Nabi terangkan adalah jangan pernah tak pandai mensyukuri pemberian suami. Jangan pernah tidak pandai mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh bersyukur suami. yang punya suami. Kata Nabi, yakfur dan ashir, mereka salah dalam melakukan
interaksi dengan suaminya. Apa yang mereka lakukan? Lama mereka hidup dengan pasangannya, tapi ketika ada Yang nggak satu punya kesalahan sang suami suami, bersyukur juga ya. seluruh kebaikannya dibatalkan. Itu yang terjadi. Tetap Yang sama dan bersyukur akhir. gitu. Maka hati-hati, kita di hari ini berbahagialah, bergembiralah di hari Idul Fitri, tapi ada yang harus kita ingat. Kita tutup dengan doa agar anak-anak kita, terkhususnya mereka menjadi generasi yang akan melanjutkan ke depan apa yang sudah kita lakukan hari ini, supaya mereka menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan untuk kami pasangan-pasangan, keturunan anak-anak yang dapat menyejukkan mata kami saat kami memandang mereka. Sejuk mata kami melihat putri-putri pasangan kami menutup aurat, ya Allah. Sejuk mata kami melihat mereka berakhlak dengan Al-Quran, ya Allah. Rabbana hablana, anugerahkan untuk kami itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, mereka memberikan hari-harinya, mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat, ya Allah. Agar mereka tidak habis waktu mereka untuk mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, kami mohon padamu di hari yang penuh kebahagiaan ini. Kami inginkan generasi kami, ya Allah, semuanya nanti Engkau kumpulkan. Kami bisa reuni keluarga besar di surga Firdaus-Mu kelak, ya Allah. Ya Allah, agar kami para ayah hari ini mampu untuk tidak marah-marah dalam mendidik anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam doa yang Engkau ajarkan pada kami, ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya mendidik kami di waktu kecil. Agar kami mendidik mereka dengan penuh rahmat, ya Allah. Agar kami dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh ketenangan, ya Allah. Agar kami dapat mendidik anak-anak kami, putra-putri kami dengan penuh sabar, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran dalam diri kami, khususnya para orang tua, ya Allah. Andai kami khilaf selama ini, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ampunkan dosaku dan ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kami sudah ada, kami sudah Engkau berikan Islam, agar kami tidak mencari selang lain selain Islam, ya Allah. Agar kami istiqamah menjalankan agama ini, agar kami istiqamah menjalankan isi Al-Quran dalam menghadapi, mengarungi rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, tak lupa buat saudara kami yang di Gaza, yang ada di Palestina, berikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, kemenangan untuk mereka di hari yang fitri ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa istiqamah, hamba-hamba yang senantiasa bersaudara, ya Allah. Jadikan kami bangsa ini orang-orang yang ikhwanan. Kami menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Kalaupun bukan saudara sesama agama, kami saudara setanah air, ya Allah. Jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin negeri kami, ya Allah, pemimpin yang dapat taat padamu, menjalankan seluruh syariat-syariatmu, ya Allah. Ya Allah, agar kami para ibu, para istri, para wanita untuk istiqamah menjalankan seluruh perintahmu dan meninggalkan seluruh laranganmu. Dan jadikan kami wanita-wanita yang salih. Jadikan kami penghuni-penghuni syurga. Jangan Engkau masukkan kami dalam neraka seperti yang Nabi katakan, banyak di antara perempuan yang menghuni neraka, ya Allah. Ya Allah, kami anak-anak, agar kami menjadi anak-anak yang pandai berbakti, pandai berbuat ihsan. Tak perlu kami disuruh-suruh, diperintah-perintah. Kami udah paham. Setiap kami melihat orang tua kami mengerti apa yang mereka inginkan. Agar kami para anak-anak tidak lagi membuat mereka menangis, ya Allah. Agar jangan karena kami membuat orang tua kami sedih, ya Allah. Kami tahu Engkau larang kami untuk tidak membentak orang tua. Kami tahu kami tidak boleh membuat mereka nangis. Kami tidak akan menceritakan hal-hal yang membuat orang tua kami sedih, ya Allah. Bantulah kami para anak-anak untuk melakukan itu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang
hamba-hambamu yang engkau ridha. Sujud kami, puasa kami, rukuk kami, i'tikaf kami, seluruh amalan kami kemarin di bulan Ramadan. Agar engkau jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang senantiasa engkau pandu, engkau bimbing untuk sampai ke surgamu nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Telah banyak perbuatan zalim yang kami kerjakan. Jangan sampai perbuatan zalim itu ya Allah tidak engkau ampunkan. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Warhamna. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kami agar kami tidak termasuk hamba-hamba yang merugi kelak di akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami tidak ingin sengsara di dunia ini. Kami mohon padamu kebaikan. Apapun kebaikan itu berikan untuk kami saat kami masih hidup di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kami tahu untuk akhirat kami harus hidup di bumi ini. Tapi bimbing kami, ajarkan kami ya Allah. Semua rezeki yang kami dapat dengan cara yang halal. Agar jangan ada yang haram masuk dalam perut anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jaga kami dari hal-hal yang kau tidak sukai. Allahumma qfina bihalalika an haramik. Jangan engkau hadirkan kami ya Allah di negeri ini untuk korupsi. Jangan engkau bikin kami di bumi ini hanya untuk melakukan perzinahan ya Allah. Jangan ya Allah. Atina fid dunya hasanah. Jadikan kami hambamu yang terus-menerus berbuat kebaikan, kebajikan, ihsan. Berikan untuk kami kebaikan itu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan jadikanlah untuk kami, berikan untuk kami, hadiahi kami nanti di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan melimpah ya Allah. Wa qina azabannar. Dosa kami, salah kami, mungkin salah pada istri, mungkin salah pada suami, mungkin salah kami pada anak-anak ya Allah. Jangan sampai semua itu membuat kami engkau masukkan ke dalam api neraka. Wa qina azabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, inilah permohonan kami di pagi yang cerah, agar kami tetap bisa melanjutkan kehidupan kami penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan, dan agar kami tetap bisa menjadi hamba-Mu yang takwa, menjalankan seluruh perintah-Mu dan meninggalkan seluruh larangan-larangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke Jess, kita balik dulu. Aduh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya sayangnya. Barakallah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kawan. Makasih Mama Sri, makasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah.